Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Trisha Maharani, Stefanus Tangdan, Immanuel Kindangen, dan saya sendiri Valencia Landeo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang akustik gunung api. Baik, pada slide pertama di sini ada akustik gunung api. Jadi, akustik itu adalah ilmu interdisipliner yang berkaitan dengan studi dari semua gelombang mekanik dalam gas, cairan, dan padatan termasuk getaran, USG, suara, dan infrasonik. Kemudian, akustik sendiri ini memiliki definisi sebagai teori gelombang suara dan perempatannya itu pada suatu medium. Nah, kemudian di sini jadi apa suara itu? Suara atau bunyi itu dapat didefinisikan sebagai gelombang yang bergerak dalam medium baik gas, cair maupun padat. Nah, untuk menggambarkan rupa dari suatu gelombang bunyi itu, kita dapat melakukan percobaan dengan memberikan usikan pada air atau tali, maka akan tampak aliran getaran atau energi getaran yang merupakan gambaran dari bunyi. Nah, gelombang suara sendiri yang merambat mematuhi gelombang persamaan yang diberikan oleh Morse dan Ingart pada tahun 1968, yaitu F kuadrat P dikurang 1 per C kuadrat. Kemudian ada lambda 2P dibagi lambda T kuadrat sama dengan 0, yaitu persamaan 16.1. Kemudian di mana C itu adalah kecepatan suara dan akustik tekanan P didefinisikan sebagai perbedaan antara tekanan sesaat P dan lingkungan atau keseimbangan tekanan P sama dengan P dikurang Pn dengan rumus 16.2. Nah, kemudian pada slide kedua, gelombang ultrasonik ini di mana kita ketahui bersama bahwa gelombang ultrasonik ini memiliki frekuensi di atas 20 kHz, kemudian dia menyebar melalui medium. Kemudian gelombang ultrasonik ini juga merupakan gelombang longitudinal. Kemudian frekuensi pulsa ultrasonik digunakan untuk menentukan keseimbangan antara ketelitian citra dan kedalaman yang dapat dijangkau. Kemudian di sini ada tabel, di mana tabel ini hubungan frekuensi dan kedalaman. Semakin besar frekuensi, maka kedalamannya itu semakin kecil. Nah, kemudian di sini pada slide ketiga ada audiosonik atau audible frequency, di mana audiosonik ini adalah jenis bunyi yang dapat didengar oleh manusia dan memiliki frekuensi 20 Hz hingga 20.000 Hz. Nah, semua hal yang bisa didengar manusia itu adalah bunyi audiosonik, baik suara keras pengemburan tanah maupun suara pelan gemerisik daun. Kemudian pada slide keempat, di mana slide keempat ini ada gelombang infrasonik, di mana gelombang infrasonik ini memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Kemudian dia juga dapat menjangkau jarak yang jauh dan dapat melalui faktor yang menghalangi tanpa kehilangan dayanya atau relatif kecil. Jadi kita bisa lihat ini adalah gambar 3 gelombang. Bisa dilihat ketiga gambar di bawah ini terdapat perbedaan frekuensi. Jadi bentuk gelombangnya itu memiliki perbedaan. Jadi dari ketiga jenis gelombang bunyi di bawah ini, yang memiliki gelombang paling panjang adalah infrasound. Kita pindah pada slide yang ke-7 menjelaskan tentang gelombang bunyi, di mana dilihat bahwa yang paling ujung sebelah kanan ada high frequency atau acoustic microscopy. Itu adalah gelombang bunyi tipe ultrasonik. Kemudian di low frekuensi. Berikut ada spektra gelombang akustik. Yang pertama, power spectral density. Yang kedua, satuan PA. Yang ketiga, satuan desibel. Yang keempat, spektrogram pada dasarnya adalah tipe stepping PSD. Yang kelima, PSD dan spektrogram digunakan secara rutin dalam akustik untuk memvisualisasikan rentang dinamis, kualitas, dan karakter sinyal. Nah, berikutnya kegunaan sinyal akustik untuk aktivitas gunung api. Yang pertama ada runtuhan kuba lava. Kuba lava terbentuk selama letusan Gunung Merapi di mana magma yang sangat
kental terakumulasi di wilayah dekat ventilasi. Selama aktivitas ini, tekanan gas yang menumpuk di kubah lava atau daerah saluran dangkal dapat mengganggu kestabilan struktur dan memicu transisi keletusan eksplosif atau runtuhan kubah lava. Kubah lava dapat meledak dengan hebat, melepaskan sejumlah besar batu panas dan abu. Kubah lava dapat berbentuk bulat, berbentuk penekuk, atau tumpukan batu yang tidak beraturan, tergantung pada jenis lava yang terbentuk. Mereka kadang-kadang bisa runtuh dan menciptakan aliran piroklastik, membuat aliran lava atau mengalami letusan eksplosif kecil dan besar yang bahkan dapat menghancurkan kubah. Letusan bangunan kubah dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tetapi biasanya berulang. Nah, bisa kita lihat pada gambar di bawah ini ada gambar A. Gambar A itu ada gambar letusan dari kubah batu apung bawah laut dengan phreatomagmatik atau ledakan gas dan pembangkit arus densitas. Fragmen dari fragmentasi mekanis atau ledakan terakumulasi sebagai breksi di sekitar kubah. Blok batu apung panas dapat naik ke permukaan air, melayang, kemudian mengendap secara terpisah ketika jenuh dengan air. Pada gambar selanjutnya, gambar B, yaitu gambar penempatan kubah silikat air dalam melibatkan buih magma di dasar laut, pendinginan vesikel di kerapas luar, dan pelepasan inti lava melalui vesikel yang saling berhubungan yang runtuh. Nomor 1 itu ada karapas batu apung, nomor 2 itu ada lempengan batu apung raksasa, dan nomor 3 ada kemungkinan ledakan magma air di situ. Nah, yang kedua ada aliran piroklastik. Aliran piroklastik ini adalah salah satu hasil letusan gunung berapi yang bergerak dengan cepat dan terdiri dari gas panas, abu vulkanik, dan bebatuan. Yang bebatuannya itu diketahui sebagai tefra. Aliran ini dapat bergerak dari gunung Merapi dengan kecepatan 700 km per h. Gas dapat mencapai temperatur di atas 1000 derajat Celcius. Aliran piroklastik ini biasanya tidak datang sendiri. Selama aliran piroklastik terjadi, maka di atasnya akan muncul awan panas dan debu vulkanik. Dalam beberapa kasus aliran piroklastik ini tidak sampai ke pemukiman, karena energi potensial mungkin habis karena lereng yang mulai landai. Namun, walaupun aliran piroklastiknya berhenti, awan panas yang datang bersamaan dengan aliran tersebut akan terus bergerak dan memanaskan segala yang ada di depannya. Aliran piroklastik ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti runtuhnya kubah lava dan letusan kolom sebuah gunung api, yang kemudian hasil-hasil letusan yang naik ke atas tersebut turun lagi ke bawah dan turun lagi melalui lereng-lereng gunung api. Aliran piroklastik ini dibagi dalam beberapa bagian sebagaimana ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan. Yang paling bawah dinamakan aliran piroklastik yang terdiri dari bongkahan-bongkahan, kerikil, pasir, dan di atasnya terdapat awan panas yang terdiri dari debu dan gas. Selanjutnya ada estimasi energi. Pertama, kami mempertimbangkan informasi tentang panjang jalur di atmosfer gelombang suara yang disebabkan oleh ledakan Chelyabinsk. Frekuensinya sangat rendah, kurang sekitar 0,03 Hz, sehingga tidak dapat dirasakan oleh telinga, melainkan terdaftar dengan bantuan jaringan global stasiun infrasonik. Gelombang ini terdaftar 3 kali selama propagasi di atmosfer bumi di Greenland pada jarak 5,0 megameter dari pusat ledakan di stasiun. Diketahui bahwa ketinggian saluran gelombang infrasonik mencapai sekitar 110 km pada jarak yang jauh. Kuantitas ini dapat diabaikan dibandingkan dengan dimensi horizontal atmosfer yang merupakan setidaknya 20 megameter, setengah keliling bumi. Oleh karena itu, tidak seperti kasus jarak pendek dari ledakan ketika radius R, di mana tekanan berlebih yang telah ditentukan pada gelombang kejut dapat dijelaskan oleh R sebanding EA pangkat 1/3, di mana EA adalah energi ledakan pada jarak yang begitu jauh. Proses perambatan gelombang 2 dimensi harus ditulis sebagai L sebanding EE 1/2, di mana simbol L digunakan untuk panjang jalur gelombang, seperti dalam hal ini kehilangan karakter jari-jari dari pusat ledakan atau epicentrum yang tidak dibedakan dalam skala ini. Dari rumus
2 di atas berikut bahwa hal ini dianggap sama panjang jalur maksimum gelombang suara Lmax untuk pendekatan pertama sebanding dengan energi ledakan dalam derajat. Kemudian memiliki yang sesuai karakteristik ledakan dengan energi E dan panjang jalur maksimum gelombang infrasonik Lns. Energi ledakan lainnya dapat dievaluasi melalui jalur maksimum gelombang suara mereka, yaitu EA E kali Lmax per L pangkat 2. Di sini EA adalah energi ledakan dari perkiraan akustik. Total daya terpancar dalam watt mungkin diperkirakan dengan mengintegrasikan intensitas persamaan 1.5 di atas permukaan yang melingkupi sumber. Total daya yang terpancar sama dengan 1/ρ dikali C di integral ohm dikali PS pangkat 2 dalam kurung R ohm dikali R pangkat 2 D ohm, di mana PS adalah tekanan sumber akustik dan adalah sudut padat suatu permukaan. Perkiraan kekuatan ini adalah waktu invarian untuk berkelanjutan secara statistik eksitasi stasioner, sehingga sangat berguna ketika membandingkan energetika proses yang stasioner. Energi dari peristiwa sementara dalam jendela waktu acara dapat diperkirakan oleh E sama dengan TS. Selanjutnya ada freatik. Letusan freatik juga dikenal sebagai erupsi freatik atau depresurisasi, adalah letusan yang digerakkan oleh uap air yang terjadi ketika air di bawah tanah atau permukaan dipanaskan oleh magma, lahar, batuan panas, atau endapan vulkanik baru. Misalnya, endapan aliran tepra atau piroklastik. Erupsi ini disebabkan oleh kontak air dengan magma, tidak mengeluarkan magma segar, tetapi uap air. Menurut sebuah studi, erupsi ini tidak terjadi di semua gunung. Letusan ini paling mungkin terjadi dengan gunung pada parameter batuan yang agak terbatas, misalnya batuan beku yang tidak terlalu kuat. Freatik membuat gunung memuntahkan material debu vulkanik, namun tidak melelehkan magma. Ia berbeda dengan erupsi lava yang melelehkan cairan magma dan cenderung tidak meletus. Erupsi freatik juga bisa terjadi tanpa adanya tanda-tanda sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah tipe strombolian. Nah, untuk tipe strombolian ini material yang dikeluarkan itu berupa yang pertama bom, yaitu material padat berupa bongkahan besar. Kemudian ada lipari, yaitu batu kerikil kecil, dan abu vulkanik yang berwujud butiran halus. Nah, studi stromboli volcano telah mengidentifikasi 2 jenis ledakan utama, yaitu yang pertama ledakan durasi pendek berdurasi 3-5 sekon dengan amplitudo yang relatif besar, yaitu 20-80 Pascal pada kedalaman 350 meter, dan durasi yang lebih lama yaitu 5-15 sekon. Ledakannya lebih kompleks dengan amplitudo rendah, yaitu sekitar 10-30 Pascal pada kedalaman 350 meter. Nah, kedua gaya ledakan terjadi secara periodik dan memiliki bentuk gelombang yang dapat diulang, terutama di pita LP. Nah, ledakan strombolian ini diduga berasal dari gas bertekanan yang berlebih di permukaan. Selanjutnya adalah metode sinyal akustik. Jadi untuk metode sinyal akustik di sini ada 2, yaitu yang pertama WSN atau Wireless Sensor Network. Jadi WSN sendiri adalah sebuah kumpulan node yang dapat berupa sensor yang akan melakukan pengambilan data pada parameter ukur dan kemudian dikirim pada sebuah node sentral atau sebuah server untuk dilakukan pengolahan data. Nah, WSN sendiri bersifat ad hoc. Yang kedua tidak real time. Kemudian yang ketiga single hop. Nah, komponen dari WSN itu yang pertama node sensor yang berfungsi untuk penyimpanan atau storage, pemrosesan dan komunikasi. Kemudian yang kedua sensor yang berfungsi untuk mengukur atau sensing fenomena atau besaran fisik dari lingkungan di mana sensor tersebut ditempatkan. Kemudian
WSN sendiri diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama terrestrial WSN yang terdiri dari 100 atau ribuan node sensor yang disebar di tanah pada area tertentu. Kemudian underground WSN itu sejumlah sensor yang disebar dalam gua atau di pertambangan atau di bawah tanah untuk memantau kondisi di bawah tanah. Kemudian yang ketiga underwater WSN, di mana sejumlah sensor itu ditempatkan di bawah air seperti di lingkungan lautan. Kemudian yang keempat multimedia WSN, di mana dia terdiri dari node sensor yang dilengkapi dengan peralatan kamera dan mikrofon. Kemudian mobile WSN yang terdiri dari node sensor yang bergerak yang dapat berpindah dan berinteraksi dengan lingkungan fisik. Nah, untuk WSN sendiri itu digunakan untuk pemantauan gunung api. Jadi WSN digunakan untuk memonitor letusan gunung api dengan menggunakan sensor akustik berfrekuensi rendah. Untuk pemantauan gunung api menggunakan WSN sendiri itu pengembangannya yang pertama dilakukan di Gunung Tungurahua, kemudian diikuti di Gunung Reventador, Ekuador Utara. Jadi pengembangan WSN di Gunung Tungurahua untuk mengumpulkan sinyal infrasonik yang ditransmisikan ke base station melalui link wireless. Nah, untuk mengurangi keperluan akan komunikasi dikembangkan algoritma event detector terdistribusi dan algoritma deteksi lokal yang berjalan di node sensor. Jadi algoritma terdistribusi ini menggunakan proses pemilihan untuk mengukur korelasi sinyal antara node supaya hanya sinyal yang berkorelasi baik yang akan ditransmisikan ke base station. Kemudian algoritma deteksi event lokal berjalan di node sensor dengan tujuan untuk memungkinkan implementasi pendekatan yang berbeda. Kemudian yang kedua itu implementasi WSN untuk memonitor gunung api yang dilakukan di Gunung Reventador, Ekuador Utara. Jadi WSN itu disebar selama 19 hari dengan 16 sensor secara kontinu untuk mengumpulkan sinyal seismik dan akustik dan menangkap 230 kejadian vulkanik, yaitu gempa bumi, erupsi, dan kejadian seismik akustik yang lain. Kemudian selanjutnya adalah beamforming. Jadi beamforming sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat pola radiasi dari antena array dengan cara menambahkan konstruksi dari fasa sebuah sinyal pada arah target yang menginginkan bergerak dan dulling pola dari target yang interfering. Jadi jika sumber suara itu mempunyai posisi jarak cukup jauh dari sensor penerima, maka garis penjalaran gelombang suara yang datang pada dua titik yang berdekatan dapat dianggap paralel. Sehingga kalau suatu sumber suara tersebut terletak pada suatu garis normal terhadap suatu garis atau bidang datar yang melalui dua buah sensor, maka tidak terdapat perbedaan waktu tempuh gelombang suara yang datang dari suara tersebut hingga diterima oleh kedua sensor. Jika sebaliknya, kalau sudut datang itu adalah terhadap sumbu normal, maka perbedaan waktu tempuh untuk mencapai dua hidrofon yang berdekatan itu dicari dengan rumus torsi theta sama dengan D sin theta per V, di mana D adalah jarak antar hidrofon dalam satuan meter, sedangkan V adalah kecepatan suara di dalam air. Kemudian teman-teman bisa dilihat gambar di bawah ini merupakan struktur hidrofon array pada sonar beamforming. Jadi mungkin sekian dari kami, diucapkan terima kasih.